Laras terdiam, tubuhnya gemetar, dan tiba-tiba air mata mengalir deras dari matanya. Ia jatuh terduduk di depan Sutrisno. Sutrisno hanya bisa menatap wajah wanita yang dulu pernah ia kenal sebagai istri sahabatnya. Namun Laras hanya terisak, tak mampu berkata sepatah kata pun. Apa rahasia yang selama ini disembunyikan? Mengapa air mata itu baru pecah sekarang? Desa itu tak pernah berubah terlalu banyak, bahkan ketika waktu terus bergulir dan suara dunia semakin bising. Rumah-rumah kayu dengan cat yang mulai pudar masih berdiri di pinggir jalanan tanah. Bau lumpur sawah dan suara ayam berkokok masih terdengar sejak pagi buta, seakan waktu di sana berjalan lebih lambat. Di sanalah, puluhan tahun yang lalu, dua bocah lelaki tumbuh tanpa tahu bahwa masa depan akan memisahkan mereka sejauh ini. Namanya Sutrisno, anak sulung dari 3 bersaudara. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari. Sejak kecil, dia lebih sering diam. Bukan karena tak pandai bicara, tapi karena ia lebih suka memperhatikan. Wibowo, sebaliknya, ceria, cerewet, selalu jadi pusat tawa. Mereka berbeda, tapi justru karena itulah mereka cocok. Tak ada hari tanpa kebersamaan mereka. Mereka berdua sering terlihat di sawah sepulang sekolah, kadang hanya duduk di pematang, melempar batu ke sungai kecil yang mengalir di dekatnya. Tapi tempat yang paling mereka sukai adalah pohon beringin tua di ujung desa. Akar-akarnya menggantung seperti tirai masa lalu, dan batangnya cukup besar untuk jadi tempat duduk 2 anak kecil yang sedang belajar tentang hidup. Kalau nanti kita sudah tua, kita harus tetap ke sini ya, Wibowo pernah berkata, saat mereka duduk di sana dengan kaki menggantung. Sutrisno mengangguk. Ia tahu Wibowo serius. Kalau kita sudah ubanan, duduk di sini lagi, cerita tentang semua yang pernah kita lalui. Janji masa kecil. Tak terdengar muluk waktu itu. Hanya seperti ucapan iseng 2 bocah yang sedang bosan main layang-layang. Tapi ternyata, dari semua hal yang terjadi di hidup mereka, janji itu yang paling lekat dalam ingatan Sutrisno. Mereka mulai beranjak remaja. Tubuh mereka bertambah tinggi, suara mulai berat, dan tatapan mulai sering jatuh ke arah yang berbeda, ke arah gadis-gadis yang dulu mereka cueki. Laras dan Sari. 2 nama yang perlahan-lahan mengubah cara mereka memandang dunia. Laras anak Pak Guru, Sari anak tukang cukur desa. Mereka selalu datang berdua ke acara 17 Agustusan. Menari, membawa baki bendera, atau kadang ikut lomba masak-memasak. Entah sejak kapan, Wibowo mulai memperhatikan Laras lebih dari sekadar teman. Sutrisno tahu, ia melihat cara sahabatnya itu merapikan rambut lebih sering, atau berdiri sedikit lebih tegak saat Laras lewat. Lucunya, perasaan yang sama mulai tumbuh di hati Sutrisno. Tapi dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Karena dia tahu Wibowo lebih dulu. Karena dia tahu Laras membalas senyum Wibowo lebih hangat. Dan karena dia tahu, ada hal-hal yang tak bisa dimiliki tanpa menyakiti orang yang paling ia sayangi. Jadi ia diam. Ia mencoba menyibukkan diri dengan hal lain. Kadang membantu ibunya di dapur, kadang mengajak Sari ngobrol hanya untuk mengalihkan pikiran. Tapi tetap saja, setiap kali Wibowo dan Laras duduk bersama di bawah beringin, Sutrisno berdiri agak jauh, menunggu waktu berlalu. Kadang ia ingin pergi, meninggalkan desa, meninggalkan semuanya. Tapi ia belum punya alasan. Belum. Tahun demi tahun berlalu. Wibowo dan Laras akhirnya menikah. Semua warga desa datang. Sutrisno juga. Bahkan ia yang jadi saksi pernikahan mereka. Ia berdiri di samping Wibowo, tersenyum saat sahabatnya mengucap ijab kabul. Laras mengenakan kebaya putih sederhana, senyumnya tak bisa disembunyikan. Wibowo terlihat gugup tapi bahagia. Sutrisno menunduk saat itu. Bukan karena sedih, tapi karena ia sedang mencoba menelan sesuatu yang terlalu besar untuk ditelan oleh hati seorang lelaki yang terbiasa diam. Malam itu, saat pesta usai, ia pulang ke rumahnya sendiri.
Ia duduk di depan rumah, menatap bintang. Ibunya menyuguhkan teh hangat, tapi ia biarkan dingin. Di tangannya, selembar undangan pernikahan yang masih terlipat rapi. Dan malam itu juga, ia membuat keputusan. Ia akan merantau ke kota, ke tempat yang belum pernah ia pijak, ke dunia yang tidak tahu siapa dia, dan siapa yang pernah ia cintai dalam diam. Ia pamit ke Wibowo 2 hari setelahnya. Wibowo tertawa kecil. "Ah, kamu akhirnya pergi juga. Dunia di luar sana butuh orang setenang kamu, Tris." Sutrisno hanya tersenyum. Ia tak menjawab apa-apa. Tapi di dadanya, ada sesuatu yang terasa robek. Ia tahu, sejak hari itu, hidup mereka akan berjalan di jalan yang berbeda. Mereka berdiri terakhir kalinya di bawah pohon beringin tua itu. Pohon yang dulu jadi saksi semua tawa mereka. Di sana, Sutrisno menepuk pundak Wibowo. "Jaga Laras baik-baik, ya." Wibowo mengangguk. "Tentu, kamu juga jaga dirimu. Kalau sudah ubanan nanti, jangan lupa balik ke sini. Kita duduk lagi di sini." Sutrisno menoleh ke arah pohon itu. Daun-daunnya bergoyang pelan ditiup angin, seolah ikut mendengar janji itu lagi. Ia tak tahu, saat itu, bahwa waktu bisa kejam, bahwa tak semua janji bisa sempat ditepati, dan bahwa perpisahan yang ia kira sementara, ternyata akan berlangsung selamanya. Cinta tidak selalu hadir dengan suara gemuruh. Kadang ia datang seperti embun, diam, lembut, dan nyaris tak terlihat. Begitulah cinta Sutrisno kepada Laras. Tumbuh perlahan, nyaris tanpa disadari, lalu menetap diam-diam dalam hati yang sempit namun dalam. Ia tak pernah tahu kapan tepatnya ia mulai menyukai Laras. Mungkin saat melihat gadis itu membantu ibunya di kebun, atau saat Laras tertawa terpingkal-pingkal saat Wibowo melucu. Tapi cinta itu bukan cinta yang menggila. Cinta Sutrisno bukan jenis yang ingin memiliki. Ia hanya ingin tetap dekat, tetap melihat, tetap menjadi bagian dari hidup orang itu, walau bukan sebagai kekasih. Namun yang membuat luka itu perih, bukan hanya karena Laras tak memilihnya, tapi karena ia tahu, orang yang dipilih Laras adalah Wibowo, sahabatnya, orang yang paling ia sayangi setelah ibunya. Itu sebabnya Sutrisno memilih diam. Ia tak pernah menulis surat cinta, tak pernah memberi isyarat. Bahkan ketika Laras mulai terbuka soal perasaannya pada Wibowo, Sutrisno menjadi tempat curhatnya. Lucu, bukan? Ia mendengarkan gadis yang ia cintai menceritakan betapa berdebarnya ia setiap Wibowo datang membawa kelapa muda. Ia mendengarkan semua itu dengan senyum. Padahal di dalam, ada sesuatu yang remuk pelan-pelan. Suatu sore, Laras pernah berkata, "Sutris, kamu itu teman paling baik. Kalau aku nggak ketemu Wibowo duluan, mungkin aku bisa suka sama kamu." Sutrisno hanya tertawa kecil waktu itu. Kalimat itu ia simpan di kepalanya selama bertahun-tahun. Kalimat yang sama sekali tidak menyembuhkan, tapi juga tidak sepenuhnya menyakitkan. Ia tidak marah. Ia tidak pernah membenci siapapun. Tidak Wibowo. Tidak Laras. Bahkan tidak Tuhan. Hanya saja, rasa itu menumpuk dalam dada. Menjadi beban yang tak bisa dibagikan, karena ia tahu tak akan ada yang mengerti. Sari datang di waktu yang tak disengaja. Mereka berteman sejak kecil juga. Sari baik, manis, dan sangat perhatian. Mungkin, dalam pikirannya yang saat itu lelah, Sutrisno berpikir, mungkin dia bisa mencoba menyayangi orang lain. Mungkin cinta bisa tumbuh dari niat yang tulus, bukan hanya dari rasa yang meledak-ledak. Maka mereka pun mencoba. Hubungan itu tidak buruk. Sari menyukai Sutrisno, dan Sutrisno berusaha membalas. Mereka berjalan bersama ke pasar, duduk di bawah pohon randu sambil makan singkong goreng. Tapi tetap saja, ketika Sari tertawa, Sutrisno membayangkan tawa Laras. Ketika Sari marah, ia membandingkan dengan caranya Laras merajuk. Sampai akhirnya Sari menyadari. "Sutris," kata Sari suatu hari,
tanpa senyum, "Aku ini bukan Laras." Sutrisno menunduk. Ia tidak bisa menjawab. "Aku capek jadi pelarian." "Kamu nggak salah. Aku juga nggak. Tapi jangan teruskan ini." Sari pergi hari itu tanpa air mata. Tapi ada luka yang menganga di dua hati sekaligus. Dan Sutrisno kembali sendiri. Saat Wibowo dan Laras menikah, Sutrisno hadir dengan senyum yang dipaksa. Ia membawa amplop kecil berisi uang seadanya, dan sepasang cincin kayu buatan sendiri yang ia ukir untuk kado pernikahan. Ia ikut menari bersama warga desa, ikut tertawa saat musik dangdut kampung menggelegar. Tapi begitu malam tiba, dan semua orang tertidur, Sutrisno terjaga sendiri. Ia menangis. Diam-diam. Dalam gelap. Ia tahu, malam itu menandai berakhirnya sebuah harapan. Dan sejak hari itu, bayang-bayang Laras tak pernah sepenuhnya hilang. Ia tetap hadir dalam mimpi, dalam lagu-lagu lama yang diputar dari radio tua, dalam wangi hujan pertama yang jatuh di sawah. Dan lebih dari itu, rasa cintanya kepada Wibowo, bukan cinta seorang lelaki kepada lelaki, tapi cinta seorang sahabat, justru semakin dalam. Karena hanya cinta yang besar yang bisa menahan hati, untuk tidak merebut apa yang paling diinginkan. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, Sutrisno mengemasi barang-barangnya. Ia tak punya banyak, hanya beberapa baju, satu gitar tua, dan sebuah foto kecil. Dirinya, Wibowo, Laras, dan Sari, berdiri di bawah pohon beringin. Wajah mereka masih penuh harapan. Ia pamit hanya pada ibunya dan Wibowo. Kepada Laras, ia hanya meninggalkan pesan, "Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku, walau bukan sebagai milikku." Lalu ia pergi, menuju kota yang asing, jalanan yang ramai, dan kesepian yang pelan-pelan menjadi rumah. Tahun-tahun di kota tidak mudah. Sutrisno bekerja serabutan, menjadi buruh gudang, tukang bersih-bersih, hingga akhirnya menjadi penjaga sekolah malam. Ia tinggal di kamar kontrakan kecil, hanya cukup untuk satu kasur tipis dan meja kayu reyot. Ia tidak pernah menikah, tidak pernah mencoba lagi. Di sudut kamarnya, foto lama itu masih terpajang. Sedikit pudar, sedikit sobek di pinggirnya, tapi masih utuh di tempat yang paling penting. Wajah-wajah di bawah pohon beringin. Setiap malam sebelum tidur, Sutrisno menatap foto itu. Kadang tersenyum, kadang hanya diam, tapi di matanya selalu ada sesuatu yang menggenang. Dan malam-malam itu, dalam sunyi yang tidak bisa dibagi dengan siapapun, Sutrisno berbisik pelan, "Semoga kalian bahagia di sana. Aku masih di sini, tapi aku akan pulang suatu hari nanti." Karena janji adalah janji, dan janji di bawah pohon beringin tak pernah bisa dianggap angin lalu. Usia Sutrisno sudah tidak muda lagi. Wajahnya yang dulu cerah kini dipenuhi garis-garis halus dan kerutan. Rambut hitamnya kini sudah memutih, dan langkahnya tidak lagi ringan seperti saat dia meninggalkan desa puluhan tahun lalu. Kota besar yang dulu dipenuhi impian dan harapan, kini terasa dingin dan sunyi. Sutrisno tinggal sendirian di sebuah kamar kecil di lantai 3 sebuah bangunan tua. Setiap pagi ia membuka jendela dan menatap keramaian jalanan. Orang berlalu lalang tanpa peduli ada siapa di balik jendela itu. Ia menghisap rokok perlahan, matanya kosong. Foto-foto lama yang dulu selalu menyemangatinya kini hanya menjadi beban berat yang sulit ia lepas. Rindu, kata itu terus menghantui. Rindu pada masa muda yang hilang, pada tawa yang tak pernah kembali, pada sahabat yang dulu selalu ada. Malam-malam di kota semakin sunyi. Sutrisno sering terbangun di tengah tidur, menatap langit-langit kamar yang retak dan berdebu. Suara bising kendaraan tidak pernah bisa mengusir kesendiriannya. Suatu hari, ia menemukan kembali foto lama yang sudah kusam. Foto itu menampilkan 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan, berdiri di bawah pohon beringin besar yang kini hanya tinggal kenangan. Mata Sutrisno berkaca-kaca. Ia mengelus gambar itu pelan. Hari itu,
Kita janji akan kembali, bisiknya dalam hati. Aku akan kembali. Keputusan itu tidak mudah. Kota sudah menjadi rumahnya selama puluhan tahun. Namun, hatinya terus memanggil desa, tempat di mana cerita itu bermula dan seharusnya berakhir. Ia mulai mengemas barang-barangnya dengan perlahan. Tidak banyak yang bisa ia bawa, beberapa baju, gitar tua yang sudah kusam, dan foto-foto yang masih disimpan rapi. Ia tidak memberitahu siapapun. Ia hanya tahu, inilah waktu yang tepat. Perjalanan pulang menjadi perjalanan batin yang penuh gejolak. Keraguan, harapan, dan ketakutan bercampur aduk dalam hatinya. Namun, rindu lebih kuat dari segala keraguan itu. Sesampainya di desa, Sutrisno merasakan udara yang berbeda. Bau tanah basah, suara jangkrik, dan angin yang berhembus lembut membawa pulang semua kenangan lama. Tapi desa itu sudah berubah. Rumah-rumah yang dulu ia kenal sudah banyak yang berganti bentuk, jalanan lebih sempit dan berdebu, dan pohon beringin yang dulu raksasa kini tampak lebih tua dan rapuh. Sutrisno berjalan perlahan ke rumah Wibowo. Hatinya berdegup kencang. Ia membayangkan sahabatnya akan menyambutnya dengan senyum hangat, seperti dulu. Namun, yang menunggu hanyalah pintu rumah yang terkunci dan suasana sunyi yang menggantung berat. Di sana, ia bertemu Laras, wanita yang dulu pernah menjadi bagian dari hidup mereka bertiga. Kini, Laras terlihat lebih tua, dengan mata yang menyimpan banyak cerita dan luka. Ia menyambut Sutrisno dengan senyum yang sendu dan pelukan yang hangat. Namun, dalam tatapan Laras, Sutrisno menangkap sebuah kenyataan pahit. Wibowo telah tiada. Kabar itu seperti petir di siang bolong. 2 tahun lalu, Wibowo meninggal dunia karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Dunia Sutrisno runtuh dalam sekejap. Semua rindu, semua janji, semua mimpi yang belum sempat mereka wujudkan kini berubah menjadi kenangan yang perih. Di sanalah, di rumah yang dulu penuh tawa, Sutrisno dan Laras bertemu kembali, masing-masing membawa luka dan kehilangan yang dalam. Mereka duduk bersama, berbagi cerita tentang Wibowo, tentang masa lalu, dan tentang kehidupan yang harus terus berjalan meski tanpa sahabat tercinta. Malam itu, di bawah langit yang sama yang dulu menyaksikan janji mereka, Sutrisno merasakan sebuah tekad baru. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Masih ada janji yang harus ditepati, janji yang pernah diucapkan di bawah pohon beringin tua itu. Dan janji itu akan menjadi jalan bagi Sutrisno dan Laras untuk saling menguatkan, menghadapi hari-hari yang tersisa dengan rasa hormat dan cinta pada kenangan yang abadi. Desa itu terlihat sama seperti dulu, tapi ada sesuatu yang berubah. Udara pagi yang biasanya segar dan penuh kicauan burung kini terasa berat. Angin dingin menerpa dedaunan yang mulai berguguran, seolah membawa kabar yang tak diinginkan. Sutrisno mengayunkan langkahnya perlahan, mengikuti jalan setapak berdebu menuju rumah Wibowo. Rumah itu masih berdiri kokoh di ujung desa, dengan ket yang mulai pudar dan genteng yang terlihat sudah berumur. Namun, ketika Sutrisno mendekat, ada kesan sunyi yang menusuk hati. Tidak ada suara tawa anak-anak, tidak ada aroma masakan dari dapur, bahkan anjing penjaga yang dulu sering menggonggong pun tidak terlihat. Tangan Sutrisno yang keriput gemetar saat ia mengetuk pintu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menjawabnya. Ia menunggu dengan harapan yang membuncah, berharap sahabatnya muncul dengan senyum cerah dan tangan terbuka lebar. Pintu terbuka perlahan dari dalam. Laras berdiri di sana, wajahnya jauh dari yang dikenalnya di masa muda. Rambutnya yang dulu hitam mengkilat kini mulai memutih di beberapa helai, dan matanya merah sembab seperti baru saja menangis. Ia menyambut Sutrisno dengan tatapan kosong dan senyum yang dipaksakan. Laras mengajak Sutrisno masuk ke ruang tamu. Ruangan itu terasa sunyi dan dingin, tidak seperti rumah yang dulu penuh dengan suara tawa dan canda. Beberapa foto keluarga terpasang di dinding, tapi yang paling menarik perhatian adalah foto Wibowo,
tersenyum hangat di depan rumah itu. Sutrisno duduk, menatap kosong ke arah Laras yang kini memegang segelas air putih. Ia tahu apa yang akan disampaikan. Sebuah kalimat yang sudah lama ditakutkan, tapi harus didengar. Wibowo sudah tiada. Suara Laras lembut tapi penuh luka. 2 tahun lalu, penyakit paru-paru yang dideritanya semakin parah. Dia berjuang, Sutris, tapi Tuhan lebih dulu memanggilnya. Berat sekali mendengar kata-kata itu. Seolah langit runtuh di atas kepala Sutrisno. Dia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Sebuah kekosongan yang tak pernah bisa diisi. Ada penyesalan yang membanjiri hati. Kenapa dia tidak kembali lebih cepat? Kenapa ia harus merantau selama ini? Meninggalkan sahabatnya dalam kesepian dan sakit? Semua kenangan terbayang dalam sekejap. Tawa mereka di bawah pohon beringin, janji-janji masa muda, dan semua waktu yang hilang. Air mata jatuh perlahan dari sudut matanya, membasahi pipi yang sudah keriput. Laras menunduk, menahan air mata yang mengalir deras. Ia tahu rasa sakit itu juga dirasakan oleh Sutrisno. Dalam kesunyian, 2 orang yang dulu pernah sangat dekat kini berbagi duka yang sama. Kehilangan seseorang yang begitu berarti. Hari-hari setelah berita itu datang, berubah menjadi masa penuh keheningan dan kesedihan. Sutrisno tinggal di rumah itu beberapa hari, mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan Wibowo. Mereka berbicara perlahan, mengenang masa lalu, bertukar cerita tentang sahabat yang hilang. Meskipun luka masih menganga, pertemuan itu menjadi pelipur lara yang tak terucapkan. Namun, di balik semua itu, Sutrisno mulai menyadari sesuatu yang berat. Janji lama mereka, yang pernah diucapkan dengan penuh harap di bawah pohon beringin, kini terasa seperti beban besar yang harus dipikul. Janji untuk menjaga satu sama lain, jika salah satu pergi terlebih dahulu, bukan lagi sekadar kata-kata. Janji itu harus segera ditepati. Dan saat itulah Sutrisno mulai memikirkan sebuah keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya. Setelah beberapa hari tinggal di rumah Wibowo, Sutrisno mulai merasa ada sesuatu yang harus ia cari, sesuatu yang belum selesai. Meski waktu terasa begitu singkat dan penuh kesedihan, ia tahu ada cerita yang belum terungkap. Laras pun menawarkan untuk menunjukkan kamar Wibowo, tempat di mana kenangan-kenangan lama tersimpan rapi, seolah menunggu untuk diceritakan kembali. Kamar itu kecil dan sederhana. Sebuah ranjang kayu dengan spray yang sudah memudar warnanya, lemari tua dengan pintu yang agak susah dibuka, dan meja kerja yang penuh dengan debu menandakan sudah lama tak disentuh. Cahaya matahari masuk melalui jendela kecil, menari-nari di atas lantai kayu yang berderit pelan. Sutrisno menatap sekeliling dengan penuh haru. Betapa banyak cerita yang tertinggal di sini. Di sudut meja, ia melihat sebuah laci yang sedikit terbuka. Dengan rasa penasaran, ia duduk dan membuka laci itu perlahan. Di dalamnya, ia menemukan sebuah amplop coklat yang sudah menguning, dengan tulisan tangan yang sangat dikenalnya. Tulisan itu begitu rapi, tapi setiap hurufnya seolah menahan beban berat rasa hati. Sutrisno menghela napas dalam-dalam, lalu meraih surat itu dengan hati-hati seolah memegang sesuatu yang rapuh dan berharga. Ia mulai membaca. Sutrisno, jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah tiada. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai surat ini, tapi aku harap kata-kataku dapat sampai padamu dengan tulus dan jujur, seperti persahabatan kita dulu. Setiap kata terasa seperti paku yang menancap di hati Sutrisno. Ia tahu bahwa surat ini bukan hanya kata-kata biasa, tapi pesan terakhir dari sahabatnya yang sudah pergi. Aku sering memikirkan masa-masa kita bersama di desa kecil ini. Masa ketika kita duduk di bawah pohon beringin, bermimpi tentang masa depan yang cerah. Saat itu, aku merasa kita akan selalu bersama, menghadapi segala sesuatu sebagai satu tim. Namun, waktu tidak pernah berjalan sesuai rencana. Sutrisno melanjutkan membaca dengan suara yang hampir bergetar.
Laras telah menjadi pendamping hidupku yang luar biasa. Dia adalah cahaya di saat aku mulai merasa lemah, terutama saat penyakit ini semakin menggerogoti tubuhku. Aku takut meninggalkannya sendiri, takut dia akan tersesat tanpa aku di sisinya. Karena itulah aku menulis surat ini. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu betapa berat perjuangan Wibowo selama ini, yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan sikap tegar. Jika aku pergi lebih dulu, tolong, temani Laras. Jangan biarkan dia menghadapi dunia sendirian. Aku percaya, hanya kau yang bisa mengerti dan menjaga dia seperti aku dulu. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi aku memohon pada persahabatan kita yang telah lama terjalin untuk menjadi kekuatan dalam menjalani hari-hari yang tersisa. Sutrisno merasakan sesak di dadanya. Surat itu bukan hanya pesan, tapi juga sebuah permintaan yang sangat berat dan penuh kepercayaan. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaikku. Aku selalu menyimpanmu di hati, seperti kau menyimpan kami dalam kenanganmu. Semoga kita bisa bertemu lagi, di tempat di mana waktu tidak pernah memisahkan. Wibowo. Sutrisno meletakkan surat itu dengan lembut, tangannya gemetar. Ia menatap Laras yang duduk tak jauh darinya, matanya juga basah oleh air mata. Mereka tidak perlu kata-kata untuk mengungkapkan perasaan yang sama, kehilangan, penyesalan, dan sebuah janji yang harus dipenuhi. Dalam keheningan kamar kecil itu, ada sebuah kesepakatan tanpa suara, bahwa hidup harus terus berjalan, bahwa cinta dan persahabatan kadang mengambil bentuk yang berbeda dari yang pernah mereka bayangkan. Surat itu menjadi batu pijakan baru, mengikat Sutrisno dan Laras dalam sebuah ikatan yang lebih dari sekadar masa lalu. Ikatan yang akan membawa mereka melangkah bersama, menghadapi sisa hidup dengan rasa hormat dan pengorbanan. Setelah hari-hari penuh kesedihan dan pengungkapan surat di kamar kecil itu, Sutrisno dan Laras mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka tidak banyak bicara, tapi hadir satu sama lain sudah cukup untuk meredakan beban di hati yang selama ini terasa berat. Setiap sore, mereka berjalan perlahan ke arah pohon beringin besar yang menjadi saksi bisu masa muda mereka. Pohon itu masih berdiri kokoh, daunnya rimbun, dan akar-akarnya menjulur seperti pelukan yang tak pernah lepas. Di bawah naungan pohon itulah dulu mereka bertiga, Sutrisno, Wibowo, dan Laras, mengukir kenangan yang tak terlupakan. Kini, hanya dua yang tersisa. Laras duduk di bangku kayu yang dipasang di bawah pohon. Matanya menatap kosong ke arah langit senja yang perlahan berubah warna. Sutrisno duduk di sampingnya, merasakan getir yang sama, rasa rindu yang tak pernah benar-benar hilang. Dia selalu suka duduk di sini. Suara Laras pelan, hampir berbisik. Wibowo sering bercerita tentang masa depan kita, tentang bagaimana kita akan tetap bersama, tidak peduli apapun yang terjadi. Sutrisno mengangguk, merasakan luka itu menusuk kembali. Aku juga sering membayangkan saat kita bertiga duduk seperti ini lagi. Tapi aku terlambat. Laras menggenggam tangan Sutrisno erat. Kita tidak pernah terlambat, Sutris. Janji itu masih ada. Kita harus terus jaga, untuk dia dan untuk kita. Mereka mulai berbagi cerita tentang hari-hari yang telah berlalu, tawa yang pernah mereka bagi, air mata yang pernah mereka sembunyikan, dan mimpi yang belum sempat terwujud. Semua itu terasa seperti obat luka, meski tidak mampu menghapus kesedihan sepenuhnya. Hari-hari mereka sederhana, diisi dengan berjalan di sekitar desa, berbicara tentang kenangan lama, dan perlahan membangun kepercayaan baru. Mereka tidak berbicara tentang masa depan yang gemilang, tapi tentang bagaimana melewati hari demi hari dengan ketulusan. Sutrisno tahu, ini bukan cinta yang biasa. Ini adalah cinta yang lahir dari kehilangan, dari penghormatan, dan dari janji yang harus ditepati. Ia melihat Laras bukan hanya sebagai istri sahabatnya, tapi sebagai wanita yang kini menjadi bagian dari kehidupannya. Mereka tidak bergegas. Tidak ada tekanan.
Hanya kesunyian yang berbicara, dan kehangatan yang tumbuh perlahan dalam hati yang pernah patah. Di bawah pohon beringin itu, dua jiwa yang terluka menemukan ketenangan baru. Meskipun bayangan Wibowo selalu menyertai, Sutrisno dan Laras belajar bahwa hidup harus terus berjalan, dan cinta bisa mengambil bentuk yang berbeda, tapi tetap tulus dan bermakna. Pagi itu, desa kecil yang dulu pernah menjadi saksi tawa dan canda anak-anak kini diselimuti oleh suasana yang berbeda. Udara pagi membawa dingin yang lembut, seolah ikut merasakan beratnya langkah yang akan diambil oleh dua jiwa yang telah melewati begitu banyak luka dan kehilangan. Sutrisno berdiri di depan rumah Wibowo, mengenakan baju sederhana yang sudah ia persiapkan dengan penuh hati-hati. Kemeja putih yang agak kusut dan celana panjang hitamnya nampak kontras dengan wajah yang penuh keteguhan. Ia tidak pernah membayangkan akan berdiri di sini, di saat usia yang sudah senja, memulai babak baru yang berbeda dari semua mimpi masa muda. Tak jauh dari sana, Laras melangkah keluar rumah. Busananya sangat sederhana, bukan gaun pengantin yang biasa dikenakan, tapi sebuah kebaya sederhana dengan warna krem yang lembut. Wajahnya masih basah oleh air mata, tapi juga terselip senyum yang pelan, seolah berharap langkah ini bisa membawa damai bagi hatinya yang lama terkoyak. Tidak ada riuh tepuk tangan, tidak ada gema musik pengiring. Hanya suara alam desa yang tenang, kicauan burung, angin yang menyapu dedaunan, dan gemerisik pohon beringin yang berdiri kokoh di pinggir jalan. Pohon itu menjadi saksi bisu dari persahabatan dan cinta yang telah membentuk perjalanan hidup mereka. Mereka berjalan perlahan menuju tempat yang sudah disiapkan di bawah naungan pohon besar itu. Sebuah meja kayu kecil dan dua kursi sederhana yang sudah berumur diletakkan di tengah halaman. Di sekelilingnya, beberapa tetangga yang sudah mengenal mereka sejak lama berdiri dengan mata berkaca-kaca, mengerti bahwa ini bukanlah pernikahan biasa. Penghulu desa, seorang pria tua dengan suara lembut tapi tegas, memimpin upacara. Ia mengenal baik kedua insan yang kini berdiri di hadapannya. Dengan nada penuh penghormatan, ia mengucapkan kata-kata sakral yang mengikat Sutrisno dan Laras dalam sebuah janji yang lebih dari sekadar kata. Dengan nama Allah, hari ini kita menyaksikan dua jiwa yang telah lama melewati badai kehidupan, bersatu dalam ikatan yang penuh pengorbanan dan kesetiaan. Semoga pernikahan ini membawa kedamaian dan kekuatan baru untuk melangkah bersama. Sutrisno memandang Laras, menggenggam tangannya dengan erat. Dalam genggaman itu, tersimpan rasa hormat, kesedihan, dan pengharapan. Mata mereka bertemu, dan tanpa sepatah kata pun, mereka saling memahami beratnya perjalanan yang sudah mereka lalui. Saat pengucapan ijab kabul selesai, suara tepuk tangan pelan terdengar di antara bisikan angin. Beberapa tetangga mengusap air mata, ada yang mengangguk penuh pengertian. Mereka tahu, pernikahan ini bukan tentang kisah cinta yang sempurna, melainkan tentang sebuah janji yang ditepati dengan tulus. Janji untuk saling menjaga, mendampingi, dan melanjutkan hidup bersama. Malam menjelang, di bawah cahaya remang lampu minyak yang tergantung di dahan pohon beringin, Sutrisno dan Laras duduk berdampingan. Mereka memandang ke langit yang dipenuhi bintang, seolah menunggu bisikan Wibowo yang selama ini selalu menemani. Aku tahu ini bukan yang kita bayangkan dulu, kata Sutrisno pelan, suaranya hampir seperti angin malam. Tapi aku ingin kau tahu, aku akan selalu ada untukmu, seperti aku berjanji pada Wibowo. Laras menoleh, matanya berkaca-kaca. Aku juga, Sutris. Ini bukan tentang menggantikan dia. Ini tentang menjaga apa yang pernah dia mulai. Aku percaya, kita bisa melewati ini bersama. Mereka duduk diam, membiarkan keheningan berbicara. Di tengah hening itu, ada kehangatan yang perlahan tumbuh, bukan cinta yang membara, tapi pengertian dan penghormatan yang tulus. Di bawah pohon beringin, di antara bayang-bayang masa lalu, Sutrisno dan Laras mulai menapaki babak baru dalam hidup mereka.
Sebuah babak yang mungkin penuh tantangan, tapi juga penuh harapan bahwa cinta dan persahabatan sejati tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Dan di sana, di bawah rimbun daun beringin yang teduh, mereka menemukan arti rumah, tempat di mana jiwa yang terluka dapat pulih dan tumbuh kembali. Musim berganti, tahun demi tahun berlalu. Desa kecil yang dulu penuh dengan tawa masa muda kini telah menjadi saksi bisu perjalanan hidup Sutrisno dan Laras, dua jiwa yang menemukan kekuatan dalam luka dan janji. Pohon beringin itu masih berdiri kokoh di pinggir desa. Akar-akarnya menjalar dalam, melambangkan ikatan yang tak terputus antara masa lalu dan masa kini. Di bawah naungan pohon itu, sebuah bangku kayu baru dipasang, tempat untuk duduk, merenung, dan mengenang. Di bangku itu terpahat sebuah prasasti kecil dengan tulisan sederhana namun bermakna. Sutrisno Wibowo Laras. 3 nama yang pernah mengukir kisah bersama, kini menjadi simbol persahabatan, cinta, dan pengorbanan yang tak lekang oleh waktu. Setiap sore, Sutrisno dan Laras duduk bersama di bangku itu. Mereka berbagi cerita dengan anak-anak muda desa yang datang untuk mendengarkan kisah lama. Kisah tentang janji yang terlambat ditepati, tentang cinta yang tidak selalu seperti dongeng, dan tentang arti sesungguhnya dari setia dan menjaga. Jangan pernah ragu untuk menjaga mereka yang kamu cintai, kata Sutrisno pada suatu sore, suaranya penuh kebijaksanaan. Kadang cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang melindungi dan menghormati. Laras tersenyum, menatap matahari yang mulai tenggelam di balik sawah yang luas, dan tentang bagaimana kita tetap melangkah meski hati penuh luka. Karena hidup harus terus berjalan. Mereka tahu, waktu tidak akan berhenti. Tetapi selama pohon beringin itu berdiri, kenangan dan janji akan tetap hidup. Desa kecil itu, dengan hamparan sawah dan angin yang berbisik, menjadi tempat di mana cinta dan persahabatan tidak pernah benar-benar berakhir. Hanya berubah, menjadi sesuatu yang lebih dalam dan abadi. Dan di bawah pohon beringin itu, 3 nama terus dikenang, sebagai saksi bahwa cinta sejati, dalam bentuk apapun, tidak pernah hilang.